Halo semuanya, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan analisis studi kasus RSUD-X di Kabupaten Y dalam perspektif arsitektur rumah sakit. Saya, Umi Sayyidah dengan NIM 108280029. Perkenalkan, nama saya Kirania Dia Pramesti dengan NIM 108288033. Perkenalkan, nama saya Septa Diwiratnasari dengan NIM 1082808027. Fokus utama kami adalah mengidentifikasi permasalahan spasial serta merumuskan solusi desain yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi, dan keselamatan pengguna. RSUD-X merupakan rumah sakit tipe C yang dibangun pada tahun 1995. Usia bangunan yang cukup lama menunjukkan bahwa sistem ruang yang ada masih mengikuti kebutuhan masa lalu. Seiring perkembangan layanan kesehatan, muncul berbagai tuntutan baru, mulai dari teknologi, keselamatan, hingga kenyamanan pasien. Namun, tanpa perencanaan ulang, rumah sakit berkembang secara tambal sulam, sehingga organisasi ruang menjadi tidak efisien dan sulit dipahami. Berdasarkan analisis, terdapat beberapa masalah utama. Yang pertama yaitu kapasitas tempat tidur yang melebihi standar, menyebabkan kepadatan dan menurunkan kualitas pelayanan. Yang kedua, tidak adanya zona yang jelas, membuat fungsi ruang bercampur dan mengganggu privasi pasien. Yang ketiga, sirkulasi yang tidak terpisah, menyebabkan koridor utama menjadi padat dan tidak efisien. Selain itu, akses ambulan tidak terpisah, sistem evakuasi belum optimal, serta ruang tunggu yang kurang nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya kekurangan ruang, tetapi ketidaksesuaian antara kapasitas pelayanan dan konfigurasi bangunan. Selanjutnya, analisis ini akan dijelaskan lebih dalam dari sudut pandang arsitektur rumah sakit. Dari sudut pandang arsitektur rumah sakit, terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, dari sisi tipologi, kapasitas 150 tempat tidur tidak didukung oleh ruang yang memadai. Yang kedua, dari sisi zoning, tidak ada pemisah antara area publik, medis, privat, dan servis. Yang ketiga, dari sisi sirkulasi, terdapat 3 masalah yang terjadi. Yang pertama, alur penggunaan bercampur, sehingga tidak efisien dan beresiko. Lalu yang kedua, akses IGD juga tidak optimal, karena tidak memiliki jalur ambulan yang khusus. Dan yang ketiga, minimnya lift dan sistem evakuasi meningkatkan risiko keselamatan, serta kenyamanan ruang yang rendah akibat kurangnya pencahayaan alami. Sebagai solusi dari identifikasi masalah yang sudah ada, perlu dilakukan perbaikan zoning. Area depan difokuskan sebagai zona publik seperti lobi, rawat jalan, dan farmasi. IGD ditempatkan di sisi depan dengan akses ambulan yang khusus. Lalu, rawat inap diposisikan di area tengah menuju ke belakang yang lebih tenang. Sementara itu, zona servis ditempatkan di belakang untuk menjaga kebersihan dan privasi. Selain permasalahan dari zoning, terdapat juga solusi dari permasalahan sirkulasi. Sirkulasi dipisahkan menjadi 5 alur utama. Pasien dan pengunjung masuk dari pintu utama. Ambulan langsung menuju IGD. Selanjutnya, petugas melalui akses samping, logistik dan jenazah melalui jalur servis belakang. Dengan sistem ini, konflik pergerakan dapat dikurangi secara signifikan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, kami merumuskan beberapa rekomendasi desain arsitektural yang bersifat komprehensif. Rekomendasi pertama adalah melakukan rezoning total terhadap pembangunan existing. Area depan rumah sakit difokuskan untuk fungsi publik berintensitas tinggi seperti lobi, pendaftaran, farmasi, dan rawat jalan. Hal ini bertujuan agar pengguna dapat mengakses layanan utama dengan cepat tanpa harus masuk terlalu dalam ke dalam bangunan. Selanjutnya, zona IGD ditempatkan pada sisi yang memiliki akses tercepat ke jalan utama, serta dilengkapi jalur ambulans khusus. Ini penting untuk memastikan respon darurat dapat berjalan secara optimal tanpa menghambat oleh lalu lintas umum. Sementara itu, zona rawat inap diposisikan di area yang lebih tenang, yaitu di bagian tengah hingga belakang tapak, guna meningkatkan kualitas lingkungan penyembuhan pasien.
Zona ini juga harus terhubung secara langsung dengan lift pasien dan fasilitas penunjang medis. Rekomendasi kedua adalah pemisahan sistem sirkulasi menjadi 5 alur utama, yaitu alur pasien dan pengunjung, ambulans, petugas, logistik, dan jenazah. Pemisahan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menjaga aspek higienitas, privasi, serta kenyamanan pengguna rumah sakit. Rekomendasi berikutnya berfokus pada peningkatan aspek keselamatan dan utilitas bangunan. Penambahan lift pasien dan lift barang menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk mendukung mobilitas pasien yang memiliki keterbatasan fisik. Selain itu, sistem evakuasi kebakaran perlu diperbaiki secara menyeluruh, termasuk persediaan tangga darurat yang memadai, jalur evakuasi yang jelas, serta penggunaan pintu tahan api. Sistem proteksi kebakaran seperti hidran, sprinkler, dan detektor asap juga harus ditingkatkan agar sesuai dengan standar rumah sakit modern. Langkah ini penting karena rumah sakit merupakan bangunan dengan tingkat risiko tinggi dan melayani pengguna yang rentan. Rekomendasi selanjutnya adalah pemanfaatan lahan kosong seluas setengah hektar sebagai zona pengembangan tahap pertama. Lahan ini dapat digunakan untuk membangun blok rawat inap baru yang lebih sesuai dengan standar pelayanan modern. Selain itu, dapat ditambahkan fasilitas pendukung seperti area parkir tambahan, taman penyembuhan atau healing garden, serta koridor servis belakang yang terpisah dari area publik. Dengan strategi ini, tekanan terhadap bangunan lama dapat dikurangi tanpa harus menghentikan operasional rumah sakit secara keseluruhan. Renovasi terhadap bangunan existing dapat dilakukan secara bertahap, dimulai dari area yang paling berdampak terhadap pelayanan, seperti ruang tunggu, IGD, dan koridor utama. Selain aspek teknis, peningkatan kualitas pengalaman pasien juga menjadi perhatian utama. Lingkungan rumah sakit seharusnya tidak hanya berfungsi secara medis, tetapi juga mampu memberikan rasa nyaman dan menenangkan. Oleh karena itu, ruang tunggu perlu diperluas dan ditata ulang agar tidak terasa sesak. Pencahayaan alami harus dimaksimalkan melalui penambahan bukaan atau skylight. Selain itu, penggunaan warna interior yang lebih hangat dan sistem wayfinding yang jelas melalui signage yang konsisten akan membantu pengguna dalam memahami orientasi ruang dengan lebih mudah. Hal ini memungkinkan terlihat sederhana, namun sangat berpengaruh terhadap persepsi kualitas layanan rumah sakit. Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, strategi pengembangan dibagi dalam 2 tahap selama 2 tahun. Pada tahun pertama, fokus utama adalah melakukan audit fisik bangunan dan penyusunan master plan pengembangan yang komprehensif. Pada tahap ini juga dilakukan perbaikan cepat terhadap elemen yang paling berdampak, seperti ruang tunggu, signage, pencahayaan, dan pengaturan sirkulasi utama. Selain itu, penetapan zoning yang lebih jelas menjadi prioritas agar setiap intervensi berikutnya memiliki arah yang terstruktur. Pada tahun kedua, fokus beralih pada pengembangan fisik yang lebih besar, seperti pembangunan blok baru di lahan belakang, penambahan lift pasien, serta peningkatan sistem keselamatan bangunan. Dengan pendekatan ini, pengembangan rumah sakit dapat dilakukan secara bertahap namun tetap terarah dan berkelanjutan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa permasalahan RSUDX tidak hanya terletak pada keterbatasan ruang, tetapi pada ketidakteraturan hubungan antar fungsi dan sistem sirkulasi. Kapasitas yang melebihi standar, zona yang tidak jelas, serta alur pergerakan yang saling bertabrakan menunjukkan bahwa bangunan membutuhkan penataan ulang secara menyeluruh. Melalui pendekatan arsitektur yang tepat, yaitu rezoning, pemisahan sirkulasi, peningkatan keselamatan, serta pengembangan berbasis master plan, rumah sakit dapat berkembang secara lebih terarah dan berkelanjutan. Pada akhirnya, arsitektur rumah sakit bukan hanya tentang bentuk bangunan, tetapi tentang bagaimana ruang mampu mendukung proses penyembuhan, mempercepat pelayanan, serta menjaga keselamatan dan martabat pasien. Dengan penataan yang tepat, rumah sakit dapat menjadi lingkungan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga manusiawi. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.